Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Nadara Harko Adahal with NPM 2441167 and I'm from class management 24C. Today, I will presentation about leadership behavior. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perilaku kepemimpinan. Sebelum masuk ke materi, saya mau tanya dulu nih, dengan pertanyaan sederhana. Pernah nggak sih kalian berada dalam satu tim, lalu merasa nyaman banget bekerja sama karena pemimpinnya enak diajak komunikasi? Atau sebaliknya, pernah juga merasa tidak nyaman, mungkin karena pemimpinnya terlalu otoriter atau kurang peduli? Nah, dari situ sebenarnya kita bisa lihat bahwa yang paling berpengaruh bukan hanya jabatan, tapi bagaimana cara seorang pemimpin bersikap. Dan itu yang disebut dengan perilaku kepemimpinan. Jadi, hari ini saya akan membahas lebih dalam sebenarnya perilaku kepemimpinan itu apa, kenapa penting, jenis-jenisnya, sampai dampaknya dalam sebuah tim. Jadi, perilaku kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin bertindak, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan timnya dalam situasi sehari-hari. Artinya, kepemimpinan itu tidak hanya terlihat saat mengambil keputusan besar saja, tapi justru lebih sering terlihat dari hal-hal kecil. Misalnya, bagaimana cara dia merespon pendapat, bagaimana cara dia menyelesaikan konflik, atau bagaimana dia memperlakukan anggota timnya. Jadi, kepemimpinan bukan cuma soal memberi perintah, tapi juga tentang bagaimana seorang pemimpin bisa membangun hubungan, menjaga komunikasi, dan menciptakan suasana kerja yang baik. Kalau disederhanakan, kepemimpinan itu bukan tentang apa yang kita katakan, tapi bagaimana kita bersikap secara konsisten. Karena anggota tim biasanya lebih memperhatikan tindakan dibandingkan kata-kata. Oke, next. Kenapa sih perilaku kepemimpinan itu penting? Yang pertama, karena sangat mempengaruhi kinerja tim. Kalau pemimpin memberikan arahan yang jelas dan mendukung timnya, biasanya pekerjaan jadi lebih terarah dan hasilnya juga lebih baik. Yang kedua, membangun kepercayaan. Kepercayaan itu tidak bisa muncul begitu saja, tapi dibangun dari sikap sehari-hari. Misalnya, pemimpin yang jujur, terbuka, dan mau mendengarkan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Kalau suasananya nyaman, anggota tim tidak takut untuk berbicara, menyampaikan ide, atau bahkan mengakui kesalahan. Dan yang terakhir, membantu mencapai tujuan dengan lebih efektif. Karena tim yang solid dan saling percaya biasanya lebih mudah mencapai target. Jadi bisa dibilang perilaku kepemimpinan itu seperti fondasi dalam sebuah tim. Oke, next. Ada dua jenis perilaku kepemimpinan yang paling umum. Yang pertama adalah task-oriented behavior atau berorientasi pada tugas. Pemimpin dengan tipe ini fokus pada pekerjaan dan hasil. Biasanya, mereka akan memberikan instruksi yang jelas, kemudian menentukan target, mengatur waktu dan deadline, serta memastikan semua berjalan sesuai rencana. Kelebihannya, kerjaan jadi lebih terarah dan efisien. Tapi kalau terlalu berlebihan, tim bisa merasa tertekan. Yang kedua adalah people-oriented behavior atau berorientasi pada orang. Pemimpin tipe ini lebih fokus pada hubungan dalam tim. Mereka biasanya mendengarkan anggota tim, memberikan dukungan, memotivasi, dan membangun suasana yang positif. Kelebihannya, tim jadi lebih nyaman dan kompak. Tapi kalau terlalu fokus ke hubungan saja, kadang target bisa kurang maksimal. Jadi,
Pemimpin yang baik adalah yang bisa menyeimbangkan keduanya. Tahu kapan harus tegas terhadap tugas dan kapan harus lebih peduli terhadap tim. Oke, next. Contohnya, sekarang kita lihat contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam kerja kelompok, ada pemimpin yang mau mendengarkan ide dari semua anggota, lalu memilih yang terbaik. Ini contoh perilaku yang baik. Kemudian, saat ada kesalahan, dia tidak langsung menyalahkan, tapi mencari solusi bersama. Ini juga menunjukkan sikap tanggung jawabnya. Contoh lain, dia menghargai usaha anggota tim, bahkan untuk hal kecil. Ini bisa meningkatkan semangat tim. Sebaliknya, kalau pemimpin sering memotong pembicaraan, tidak mau mendengar, atau menyalahkan orang lain, itu bisa menurunkan motivasi. Dari sini, kita bisa lihat hal-hal kecil dalam perilaku itu punya dampak yang besar. Oke, next, karakteristiknya. Pemimpin yang baik biasanya memiliki beberapa karakteristik seperti jujur dan dapat dipercaya, bertanggung jawab terhadap keputusan, menghargai orang lain, dan terbuka terhadap saran. Selain itu, pemimpin juga harus konsisten. Apa yang dia katakan harus sesuai dengan apa yang dia lakukan. Karena kalau tidak konsisten, kepercayaan dari tim bisa berkurang. Dan yang paling penting, pemimpin harus bisa menjadi contoh. Karena anggota tim cenderung mengikuti perilaku pemimpinnya. Next. Di sini kita akan membahas dampaknya, yaitu perilaku kepemimpinan memiliki dampak yang sangat jelas. Kalau perilakunya baik, tim jadi lebih kompak, komunikasinya lancar, dan produktivitas meningkat. Tapi kalau perilakunya buruk, bisa terjadi konflik, komunikasi tidak efektif, dan semangat kerja bisa jadi menurun. Jadi, keberhasilan tim tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tapi juga oleh perilaku pemimpinnya. Next, contoh sederhana, kalau seorang pemimpin memberi kesempatan anggota tim untuk berbicara, mereka akan merasa dihargai. Tapi, kalau pemimpin selalu mendominasi dan tidak memberi ruang, anggota tim bisa jadi pasif. Dalam jangka panjang, ini bisa mempengaruhi kualitas kerja tim. Jadi, dari contoh ini kita bisa lihat ya bahwa hal kecil seperti mendengarkan itu sangat penting dalam kepemimpinan. Oke, next. Sekarang coba kita refleksi sebentar teman-teman. Kalau kita nanti menjadi seorang pemimpin, perilaku seperti apa yang ingin kita tunjukkan? Apakah kita ingin menjadi pemimpin yang hanya fokus pada hasil, atau yang juga peduli pada tim? Menurut saya, pemimpin yang baik adalah yang bisa menyeimbangkan keduanya. Karena hasil itu penting, tapi proses dan hubungan juga tidak kalah penting. Jadi kesimpulannya, perilaku kepemimpinan adalah kunci utama dalam keberhasilan sebuah tim. Bukan hanya tentang memberi perintah, tapi tentang bagaimana kita bersikap, berkomunikasi, dan memperlakukan orang lain. Perilaku yang baik akan membangun kepercayaan, meningkatkan kerjasama, dan membantu mencapai tujuan bersama. Jadi ya, kepemimpinan itu sebenarnya dimulai dari hal-hal sederhana, dari cara kita berbicara, mendengarkan, dan menghargai orang lain. Karena dari situlah kepercayaan terbentuk. Dan dari kepercayaan itu lahirlah kerjasama yang baik.
Sekian dari saya, semoga bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perilaku kepemimpinan. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.